kita akan berdiskusi terkait informasi umum dari tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC. Nah, untuk bank yang akan kita bahas, yang pertama ada Bank BRI, yang kedua Bank Jatim, dan yang ketiga ada BPR Nasuma Jatim. Langsung saja ke videonya. check it out. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang hasil penelitian kesehatan perbankan dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dari tahun 2014 sampai 2018. Kemudian, indikator risk profile dari tahun ke tahun menunjukkan nilai LDR senilai 86,84% dengan kategori sehat dan cukup sehat. Kemudian, nilai NPL sendiri senilai 1,17% dengan kategori sangat sehat. Kemudian ada indikator earning dari tahun ke tahun dengan nilai ROA senilai 3,22% dengan kategori sangat sehat. Kemudian nilai NIM yaitu berturut-turut sebesar 6,59% dengan kategori sangat sehat. Kemudian ada nilai BOPO yaitu berturut-turut sebesar 59,66% dengan kategori sangat sehat. Lalu ada indikator kapital yaitu CAR berturut-turut dengan kategori sangat sehat di mana memperoleh nilai dari tahun ke tahun yaitu senilai 22,63%. Berdasarkan seluruh aspek penilaian RGEC diperoleh kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam kondisi sangat sehat dengan peringkat komposit 1 di mana nilai yang diperoleh berturut-turut adalah 96,66%, 96,6%, 96,66%, 93,33%, dan 93,33%. Yang kedua yaitu penilaian kesehatan bank dari Bank Jatim. Nah, pada aspek profil resiko, rata-rata Bank Jatim mendapatkan predikat sehat. Penilaian yang dilakukan pada profil resiko adalah NPL dan LDR. Pada NPL, rata-rata predikat yang didapat adalah sehat, ditunjukkan dengan angka rasio di bawah 5%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Jatim dapat mengatasi kredit bermasalah agar tidak dibebani pembiayaan lain. Nah, pada LDR, rata-rata predikat yang didapatkan adalah sangat sehat, ditunjukkan dengan rata-rata angka rasio di bawah 75%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Jatim dapat mengatasi pembiayaan agar tidak melebihi simpanan yang dimiliki dengan sangat baik. Dengan hasil tersebut, maka aspek profil resiko Bank Jatim memiliki nilai yang baik. Nah, selanjutnya yaitu pada aspek tata kelola atau GCG. Pada Bank Jatim 2022 mendapatkan predikat sehat dengan peringkat komposit menunjukkan angka 2. Angka tersebut menunjukkan bahwa tata kelola Bank Jatim dapat dipercaya dalam mengelola manajemen termasuk keuangannya. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen tata kelola Bank Jatim semakin meningkat. Selanjutnya yaitu pada aspek earning atau rentabilitas. Bank Jatim mendapatkan predikat cukup baik, sehat, dan sangat sehat. Pada tahun 2022 mengalami penurunan jika disanding pada tahun sebelumnya dengan predikat cukup sehat dan rata-rata angka rasio berada di atas 0,5%. Ketiga predikat tersebut mengalami fluktuasi pada setiap periode. Rasio yang digunakan untuk menilai rentabilitas Bank Jatim adalah ROA. Nah, rasio ROA adalah rasio yang menilai seberapa besar pengembalian terhadap aset. Semakin tinggi tingkat pengembalian aset, maka semakin meningkat total aset yang dimiliki Bank Jatim. Namun, berdasarkan penilaian ROA, pada penelitian ini mengalami fluktuasi, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengembalian asetnya berbeda-beda pada setiap periode. Selanjutnya yaitu pada aspek permodalan atau kapital. Bank Jatim mendapatkan predikat yang sangat sehat. Rata-rata angka rasio yang didapatkan berada di atas 19%. Hal ini menunjukkan bahwa permodalan Bank Jatim telah dikelola dengan sangat baik dengan rasio CAR
yang tinggi, maka pengelolaan modal suatu bank dapat dinilai bagus. Karena penilaian permodalan Bank Jatim sangat bagus, maka pengelolaan modal Bank Jatim dapat menutupi resiko-resiko yang dapat terjadi ke depannya. Dan selanjutnya, kesimpulan dari penilaian kesehatan bank yang melalui metode RGEC di Bank Jatim periode 2022 dikategorikan sebagai bank yang sehat. Dengan penilaian rasio yang baik pada setiap aspek RGEC, maka Bank Jatim termasuk bank yang dapat dipercaya. Nah, untuk yang terakhir yaitu tentang BPR Nasuma Jawa Timur. Nah, di sini kan ini ya teman-teman, lihat apa enggak? Enggak ya paling. Nah, di sini terdapat hasil metode RGEC terbaru dalam menilai tingkat kesehatan pada Bank BPR Nusuma Jatim pada tahun 2021. Di sini yang pertama yaitu risk profile yang memiliki dua rasio yaitu NPL dan juga LDR dengan nilai NPL 4,7% dan juga LDR 78%, dan masing-masing itu mendapatkan kriteria peringkat dengan angka 2 dengan keterangan sehat. Kemudian yang kedua yaitu GCG dengan rasio GCG dengan nilai 88,21% dan mendapat kriteria peringkat pertama dengan kategori sangat sehat. Kemudian yang ketiga yaitu earning dengan rasio ROA mendapatkan nilai sebesar 3,4% dengan kriteria peringkat 1 dan mendapatkan keterangan sangat sehat. Kemudian yang terakhir yaitu capital dengan rasio CAR yang mendapatkan nilai sebesar 11,9% dengan kriteria peringkat 2 dengan keterangan sehat. Nah, di sini kan terdapat perbandingan peringkat kesehatan ya pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Nah, perbandingan itu dilakukan terkait dengan peringkat tingkat kesehatan bank periode pada tahun 2019 sampai 2021 pada PT BPR Nusuma Jatim yang umumnya pada metode Camel keseluruhan rasio yang akan mengindikasikan bahwa PT BPR Nusuma Jatim mendapatkan tingkat kesehatan yaitu dinilai sehat. Nah, sementara pada metode RGEC mengindikasikan bahwa semua rasio terkait kesehatan bank berkategori sangat sehat. Jadi pada Camel itu berindikasi dia mendapatkan predikat sehat ya. Kalau yang di RGEC itu ada peningkatan dan dia itu mendapatkan predikat sangat sehat. Nah, adanya perbedaan dari hasil tingkat kesehatan tersebut itu dipengaruhi karena adanya predikat atau peringkat dari nilai akhir setiap metode yang berbeda-beda. Akan tetapi walaupun hasil tingkat kesehatannya dari masing-masing Camel sama RGEC tadi berbeda, hasil penelitian atau peringkat metode Camel dan metode RGEC itu berada di puncak atas tertinggi pada setiap penilaian dari masing-masing metode. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa PT BPR Nusuma Jawa Timur pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dia menggunakan peringkat dia menggunakan metode Camel dan mengindikasikan mendapatkan peringkat sehat. Dan di tahun 2019 itu kategori kesehatan bank yang dihasilkan sebesar 97,7% dengan predikat sehat, dan pada tahun 2020 nilai tingkat kesehatan bank yang dihasilkan itu sebesar 97,5 dengan predikat sehat. Dan kemudian pada tahun 2021 tingkat kesehatan bank itu mengalami kenaikan sebesar 97,9 dengan gelar atau predikat sehat. Nah, sementara itu metode RGEC itu dapat digunakan pada tahun 2019 dan 2021 di PT BPR Nusuma Jatim menunjukkan bank pada kategori sangat sehat. Pada tahun 2019 tingkat kesehatan bank yang dihasilkan sebesar 88%. Terus pada tahun 2020 itu juga sama, nilai yang dihasilkan itu juga sebesar 88%. Terus kemudian pada tahun 2021
juga masih stabil yaitu 88% dengan predikat sangat sehat. Nah, adanya perbedaan dari hasil tingkat kesehatan bank ini itu dikarenakan adanya predikat atau peringkat nilai akhir dari setiap metode yang berbeda. Nah, sekian video diskusi dari kelompok 4. Dan jangan lupa nantikan video kita selanjutnya. Dadah!